rame sekali buru-buru. Muridnya siapa ya? Jam istirahat, keliling-keliling naik sepeda di lapangan sambil bawa bendera. Terus teriak-teriak, demo, demo, demo. Siapa? Aku. Ayo. Siapa? Kenapa lah? Hah? Oh, kenapa kok ingin demo? Jadi ikut-ikut di sosmed. Kayaknya sedang demo, kamu ikut-ikut terus beli sekolah ya. Jangan ya. Terus kemarin waktu Bu Tere pulang di pasar situ, rumahnya siapa? Dekat pasar situ. Ada anak, nah, naik sepeda bawa bendera merah putih. Terus gerombolan naik sepeda. Waktu itu kayaknya sedang ada demo besar di sana, di Polres Kerja. Hari itu sore-sore. Siapa? Ayo, satu. Ya. Ada Bu Tere tahu siapa? Oh, nyapa Bu Tere. Bu Tere, wah kemana kamu? Demo. Lah, itu demo. Bukannya Bu Tere. Tahu nggak demo itu apa? Nggak tahu toh? Kok ikut-ikut? Nah, coba dilihat nih. Bu Tere punya video. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.46 pada hari Kamis 28 Agustus 2025. Aksi massa tadi pagi berlangsung di depan gedung DPR RI di Gunung yang menuntut ada 6 poin, diantaranya adalah menghapus batas sosial dan juga tolak aturan. Sekarang pada pukul hampir 3 sore ini keadaan di atas ini tidak kondusif. Dan pada sore hari ini di depan gedung DPR RI terlihat ada federasi buruh, kemudian ada juga dari mahasiswa dari beberapa universitas dan juga warga lainnya. Oleh karena itu mereka menuntut sejumlah tuntutan, yaitu diantaranya adalah menolak RUU KUHP, kemudian menuntut transparansi pajak anggota DPR, membatalkan kebijakan rumah DPR RI dan juga menghentikan represivitas dari petugas. Tentang apa sih tadi? Laporan seorang jurnalis. Coba bisa cerita, siapa yang bisa cerita tentang video tadi? Sekali lagi tentang video tadi, kira-kira peristiwanya apa ya? Seperti yang ada di video tadi, ada seperti jurnalis yang menyatakan di situ beberapa ada sekelompok masyarakat yang menyuarakan amarahnya kepada para DPR karena sepertinya para DPR itu tidak ingin bertemu kepada masyarakat, jadinya masyarakat menyuarakan suaranya sebagai kita masyarakat yang berbuat untuk menyadarkan para DPR yang sukanya hanya tidur-tiduran tapi mendapat izin banyak. Dan di situ juga terdapat seperti kobaran api yang ada di video tersebut. Sepertinya itu adalah kebakaran yang dilakukan oleh para provokator. Sudah sekian dia. Tepuk tangan coba ya. Dapat siapa aja yang kira-kira tokoh yang disebutkan? Ada polisi, Polisi, itu ada provokator, pelakunya yang membuat tadi ya. dan guru, dan juga banyak masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai uang banyak untuk membayar pajak-pajak ini. Nah, hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa mendeskripsikan suatu peristiwa, ya, melalui tulisan dan juga menuliskannya dalam bentuk teks deskripsi, supaya dalam kehidupan nanti anak-anak bisa ketika pernah lihat ini enggak? Pernah lihat view tahu ini? Siapa ini? Dia mendeskripsikan apa ini yang dideskripsikan? Biasanya apa? Ya ini mendeskripsikan apa yang sudah dimakan secara detail sampai rasanya kayak gimana. Bilang pahit banget enggak, tapi ada baiknya. Tapi ya, seperti kayak ada ini yang pohon yang sakitnya kita gitu lah. Tahu dia penghasilannya setiap bulan berapa? Dari mendeskripsikan makanan di World kayaknya sekitar miliar itu tiap bulannya, 1 bulannya. Dari video yang dia deskripsikan. Nah, anak-anak juga bisa gini nanti buat konten mendeskripsikan sesuatu. Nah, Omai ini juga belajar dulu SD, belajar teks deskripsi, cara mendeskripsikan rasanya kayak gimana. Saya juga
kemudian ada proyeknya, nanti ada jadwalnya, ada bimbingannya, setelah itu dibimbingkan dan dilakukan di minggu depan. Ya? Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kita kuis dulu ya. Kuis dulu. Ada yang bawa HP dong kemarin Bu Tere bawa yang jurnalis 3 orang. Nah, HP-nya itu dibuat untuk kelompok, ya, menjawab pertanyaan yang Bu Tere share linknya di grup WA. Dan cek. Cirinya, yang pertama apa? Menggunakan objek secara rinci. Menggunakan objek secara rinci. Kemudian yang kedua, Bersifat subjektif atau objektif. bersifat subjektif atau objektif. Yang ketiga, Menggunakan kata sifat. sifat. Libatkan panca indera. Apa? Indra pendengar. Indra pendengar, terus penciuman, raba. Strukturnya teks deskripsi ya. Minggu kemarin juga sudah kita bahas. Strukturnya ada 3. Yang pertama apa? Identifikasi. Identifikasi. Yang kedua, Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Yang ketiga, Menutup. singkatannya apa? IDP. 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 Sekali lagi. IDP. Identifikasi, deskripsi bagian dan penutup. Menutup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Kaidah dalam menyusun teks deskripsi menggunakan kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata benda. Di dalam teksnya itu harus ada kata benda. Contoh meja, sayur, tas dan lain-lain. Kemudian yang kedua menggunakan kata sifat. Contohnya apa tadi? Sangat baik, tinggi, penyayang. Kata kerja relasional. Contohnya Adalah, merupakan, termasuk. lain. Yang keempat kalimat serapan panca indera. Berarti menggunakan panca Wanginya ada rasanya pada. Bahkan apa kalau wanginya harus ini panca indera apa? Penciuman, Penciuman. Terus rasanya pedas. Berarti Rasa. hari ini kita akan bermain peran yang seperti Budara bilang ibu kemarin sudah Budara bagikan naskahnya. Sudah siap untuk bermain? Oke, semangat dulu. MBT. Kuliah, kuliah, tak gendut, tak gendut, tak gendut, gendut. Oke, silakan untuk berganti waktu dan memakai properti yang telah disediakan. Berapa menit? Nanti sudah Budara siapkan panggung. Sandiwaranya ya di sana. Panggung sandiwara. Siswa negeri SDNI Surabaya 2 kelas 5. Semangat! Tanggal 28 Agustus 2025, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, rakyat berkumpul di depan gedung DPR untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU rancangan undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat. Polisi telah dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Suasana memanas karena DPR menolak menemui massa. Bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari, merah makin bangunan, yang bukan rasa benar, putih makin menguning, yang bisa nasib berbalik, ditinggal keyakinan, kenangan apa, bertahan buat apa, belum ada aslinya, asli belum setan, alih
Suasana tidak kondusif karena polisi telah memakai gas air mata yang disemprotkan kepada massa. Untuk rakyat. Mereka pun berorasi untuk menyuarakan pendapat. Hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini ketika suara kami yang sering dilupakan akan menggema di depan pemasangan. Kami bukan angkasa titik, melainkan malam kami. Dan kami berdiri di sini bukan untuk berkata kasar, melainkan menyuarakan kami sebagai hak manusia yang bermartabat. Sekali lagi saya ulangi, kita berdiri di sini bukan untuk berkata kasar, melainkan menyuarakan kami sebagai manusia yang bermartabat. Suara ini untuk mari kita suarakan ini untuk para DPR yang suka tidur tapi mendapatkan gaji yang besar. Setuju? Bapak saya itu yang sudah kerja selama 10 tahun, upahnya tidak serupa. Kena PHK lagi. Apakah itu disebut dengan keadilan? Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Salam perjuangan! Salam! Hari ini kami mahasiswa turun ke jalan bukan karena untuk gagah-gagahan, tetapi karena keadilan sudah terlalu dalam mengancam negara ini. Buruh diperas dengan banyak, PHK di mana-mana. Kita mahasiswa biayanya mahal sekali. Buruh! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini hanya ibu-ibu rumah tangga, bukan politisi, bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi saya mau harga minyak naik, gas naik, listrik naik. Saya di rumah yang paling bulan menangis. Anak saya sekarang susah jajan, susu mahal, sembako mahal, tapi gaji suami gak pernah naik. Sementara orang-orang di dalam gedung DPR sana hidupnya mewah, gaji puluhan juta, duduk doang. Mama juga rakyat Pak, kami ikut bayar pajak, kami ikut antri minyak, kami punya hak untuk marah. Saya turun ke jalan bukan karena disuruh siapa-siapa, tapi karena saya sudah capek. Kami cuma minta hidup yang layak, kerja manusiawi dan harga masyarakat. Mak, kalau Bapak dikasih kekuasaan masih punya hati, lihat kami. Ini bukan orasi bintang film, ini cerita mama yang sudah disedih ekonomi. Hidup buruh! Hidup! Hidup Bapak! Hidup! Itu masa menyerang polisi. Tetapi benar mempengaruhi hingga masa untuk melempar sampah dan muncul suasana semakin tidak kondusif dan itu mereka sedang diwawancarai oleh istri. Terjadi bakar membakar terjadi bakar-bakaran di area gedung DPR yang semakin memarah. Masa menolak untuk masa datang untuk meminta hak mereka, untuk menuntut keadilan mereka. Polisi pun kewalahan dan mereka pun semakin ingin menyerang dengan mak-mak yang berdiri di depan, memukul dengan sandal yang dilempar kepada polisinya. Nah, sementara tidak kondusif, ketua mereka pun menyadari hal tersebut. Ketua mereka pun masuk kembali untuk menenangkan massa. Sementara itu, ojol yang sedang mengirim paketan tiba-tiba lewat dan tidak tersengaja terpindah oleh massa yang sedang demo saat itu. Tiba-tiba ketua mereka mengetahui hal tersebut dan menemukan mereka. Setelah mereka mengamankan tukang ojol,
Tukang ojol tersebut akhirnya berhasil diselamatkan dan dipinggirkan. Kemudian polisi segera menemukan provokatornya. Iya, sama-sama. Dan polisi berhasil menangkap provokator dan mengamankan provokator. Provokator ini patut diberi pelajaran, dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian. Akhirnya kegiatan demo ini berlangsung damai. Berjalan dengan damai dan mereka menyanyikan lagu Ibu Berdiri secara bersama-sama secara damai. Tuh. Setelah mereka berdemo selesai dan mereka semua menari bersama-sama. Kita gembira semuanya. Ya. Beri obat untuk Latina NDKB semuanya. Tepuk tangan dulu. Suara rakyat tidak boleh dibuka. Polisi bukan musuh, mahasiswa bukan pemberontak. Ini tentang harapan, tentang keadilan dan masa depan. Di jalan secara ditulis kembali, bukan dengan kita, tapi dengan suara-suara yang tak ingin lagi dibuka. Selama keadilan belum ditegakkan, suara rakyat akan terus berubah dari pabrik, dari jalan hingga jalan kekuasaan. Karena negara ini adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salam damai. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok A tugasnya TV A channel A apa peristiwa ya, TV B BTV tentang aksi yang TV C kita beri aplaus untuk kelompok D. Sampai sementara DPR yang seharusnya melindungi rakyat malah sembunyi di balik kabar pusing. Kami juga sampai siapa kalau kami tidak berjualan sekarang? Kapan lagi? Atau yang tidak bisa lihat di sini. Ya, mereka menggunakan gas air mata untuk menghilangkan juga Masa kemudian menyerang polisi. agar tidak maju-maju. Tuh ada asap-asap guys ya. Mereka mengeluarkan asap guys. Mendorong Sambil asap. bersorakan, hidup rakyat. Tapi saya lihat guys, di sini banyak asap dan baunya tidak enak sekali. Sayangnya kami bukan statistik, melainkan dalam pembangunan negeri. Dan kami berdiri di sini bukan untuk bergagah-gagahan, melainkan menyuarakan kami sebagai hak manusia yang bermartabat. Siapa ya? Pokoknya provokator ya. Itu melawan menggunakan asap. Mari kita suarakan
banyak bu. Mari saya wawancarai dengan perwakilan. Pak. Bagaimana pendapat Anda dengan demo yang terjadi di sini? DPR ini sangat tidak DPR itu tidak mendengarkan rakyat. Dan itu seenaknya. Pendapat Anda ya Pak ya, makasih. Kalau kalian tidak dimarahi pemerintah, lawan aja mereka. Apa yang Anda pelajari tentang demo ini? Sebaiknya DPR tidak boleh main-main dengan rakyat karena itu sudah keterlaluan. Dan dia puluhan juta, ratusan juta. Lah kita yang rakyat sudah bekerja keras, upahnya cuma dikit. Sangat tidak adil ya. Iya, biayanya aja dinaikkan, biaya mahasiswa. Saya kuliah loh. Bahaya itu asap-asap Untuk kewalahan dan mereka pun makin ingin menyerang dengan emak-emak yang berdiri di depan, memukul dengan sandalnya dilempar-lempar kepada polisi. Kondisi ketua mereka pun menyadari hal tersebut. Ketua mereka pun masuk kembali untuk menenangkan massa. Ketua mereka pun masuk untuk menenangkan massa. Sementara itu, Kalau kau tidak tahu, ini banyak asap yang berterbangan dari sini. tidak tersengaja. Ayo, lihat itu. Ini semua gara-gara kalian yang tidak peduli dengan teman-teman kita. Ojek Gara-gara kalian. ojek diinjak-injakan. Itu dia. Dan sekarang Setelah mereka mengamankan tukang ojek, tukang ojek tersebut akhirnya berhasil diselamatkan dan ditundukkan. Kemudian segera menemukan provokatornya. Oh, yang tadi saya wawancara itu ternyata adalah provokator, guys. Dan ya, ini pelajaran bagi kita. Jangan korupsi atau ya kalau misalkan menjadi bendahara, janganlah menggunakan uang kas atau uang teman kalian itu untuk kepribadian sendiri. Itu pelajaran bagi kita. Pada situasi 28 Agustus tahun 2020 banyak orang-orang atau massa yang mengikuti kegiatan demo dan keadaan mulai menjadi ricuh dengan banyak orang yang memprotes atas kenaikan harga pajak. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Dan para brimob akhirnya sampai dikerahkan untuk menjaga gedung DPR, dan akhirnya karena masa harus memberontak, akhirnya mereka mengeluarkan gas air mata yang kita bisa lihat di sini, dan para massa memakai odol untuk menyelamatkan dari gas air mata. Massa kemudian menyerang polisi. Setelah itu massa menggunakan bom untuk menjara gedung DPR. Ya, keadaan semakin lucu ya. Kalian lihat sini. Sambil menerangkan, hidup rakyat! Hidup rakyat! Mereka menggunakan bom untuk menjara gedung DPR.
Dan akhirnya keadaan sedikit membaik dengan akhirnya mereka memakai cara Mereka pun berorasi untuk menyuarakan pendapatnya. Hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini ketika suara kami yang sering dilupakan akan menggema di depan kekuasaan. Kami bukan dan akhirnya melainkan malam pokok negeri. Dan kami ada perwakilan massa yang masuk ke dalam gedung DPR untuk bukan menyuarakan kami sebagai hak manusia yang dinyatakan. memberi opini mereka atas Kita berdiri kejadian di ini. sini bukan untuk bergagah-gagah, Gedung DPR melainkan menyuarakan kami sebagai manusia yang bermartabat. Dan yang kita bisa lihat di dalam massa ada banyak orang yang ikut massa itu Salam perjuangan. Hari ini kami mahasiswa turun ke jalan bukan karena untuk gagah-gagahan, tetapi karena kejahatannya sudah terlalu dalam ini menjadi bukan saya bersama apa sih so asik ini, saya bersama dua rekan saya Kalita sama Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. sepertinya dan yang bisa kita lihat di sini seorang ojol tertabrak dan sekarang sekarat. Setelah mereka mengingatkan tukang ojol, Dan akhirnya seorang provokator tadi menyerang pakai bom dan mengatakan provokator. pas akhirnya diamankan oleh para brimob. Dan ya pada tanggal 29 Mei akhirnya keadaan sudah menjadi lebih damai. Kita jangan terpancing dengan provokator. Akhirnya keadaan menjadi lebih damai. Nah, semoga ini jadi pelajaran untuk kita. Kita harus tetap satu dan damai. Kami ibu-ibu pendukung penuh perjuangan. Akhirnya mereka pun bermaafan. Kita lanjutkan tuntutan kita. Mengajukan tuntutan dengan cara damai. Suara yang tidak bisa dibuka oleh ketidakadilan. Hidup rakyat. Akhirnya keadaan sudah menjadi lebih damai. Oke, tadi silakan dijelaskan peristiwanya itu. Peristiwa ini terjadi pada 28 Agustus sampai pagi hari 29 Agustus. Nah, kejadian itu adalah kejadian demo yang disebabkan karena kenaikan pajak di Indonesia dan banyak masyarakat atau populasi yang tidak bisa menangani atau membayar pajak lebih. Dan alasan kenapa pajak itu dinaikkan juga alasan yang karena untuk membeli gaji DPR, menggunakan gaji DPR. Tidak pendidikan itu ya, akhirnya di masyarakat. Pajaknya di Kalau masalah tahu kemerdekaan, tahu mendapatkan kekerasan seperti kekerasan tidak sengaja terlempar sampah pada saat terbang. Karena itu ulamnya provokator, sebenarnya kemungkinan besar kamu bakal kena apa? Kena apa? Tidak. Yang kedua, pas di situ kau merasa apa namanya kayak ada yang janggal. Iya, soalnya kenapa kantor DPR itu 2D? Kantor DPR itu 2D. 2D data. Enggak gitu, maksudnya itu ada yang janggal nggak dari videonya. dari videonya yang kamu rekam itu menurut Siwa ada yang ganjil nggak dari yang kamu rekam? Yang ganjil nggak ada yang aneh nggak? Ada. Ya, Tiba-tiba ujung kaki ini negara dari tangan. Tepuk tangan untuk kelompok Adi. Selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi. Hari ini saya sebagai jurnalis akan menceritakan video yang bukan aku dapat tapi melainkan dari jurnalis satunya. Kami mahasiswa turun ke jalan bukan karena untuk gagah-gagahan, tetapi karena ketidakadilan sudah terlalu dalam menatap budaya ini. Saya tadi mewawancarai seorang mahasiswa. Kita mahasiswa, Kita biayanya mahal sekali. itu mahasiswa ya guys. Rekan saya. Hidup buruh! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Ya, Assalamualaikum
kepercayaan emak ya guys. Oke, turun tangan guys. Kalian tidak bisa dalam peperintah lawan aja mereka. Nih aku punya sampah nih. Kembang api nih. Masa menyerang polisi. Senator pun berhasil mempengaruhi semua masa untuk mengeluar sampah diwawancarai. Iya, biayanya ada kenaikan biaya mahasiswa. Saya punya loh. Gedung DPR yang semakin saat Oke guys. tiba-tiba ketua mereka mengetahui hal tersebut. Oh ya Allah. Ini semua gara-gara kalian yang tidak peduli dengan teman-teman kita. Ini terjatuh gara-gara kalian semua. Oke itu dia guys. Setelah mereka mengamankan tersangka itu, tersangka tersebut akhirnya berhasil menangkap provokator dan Itu mengamankan ada provokatornya guys. Permisi. Ya, boleh saya tanya? Boleh? Apa pekerjaan Anda? Ibu rumah tangga. Mengapa Anda mengikuti demo ini? Karena saya ingin meluapkan emosi saya. Apa yang ingin Anda ucapkan saat ini? Terima kasih. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita. Kita harus tetap bersatu dan damai. Kami ibu-ibu mendukung penuh perjuangan ini. Apa yang terlibat itu kalau salah ada mahasiswa, guru, mama, polisi dan salah satunya dengan provokator apa? Maksudnya Nafis, polisinya Tino sama polisinya Nafis. Nafis, ya Allah, Tino sama Yoga. Terus kita langsung ke topiknya. Pada saat perekaman di situ kita melakukan pada saat perekaman di situ saya sedang melihat jurnalis satunya ini yang sedang merekam suatu orang namanya pada waktu itu dia sedang mengantar makanan tertimpa. Menurut saya itu orang yang baik, tapi karena di situ ada salah satu provokator yang sangat menyebalkan, jadinya memakan korban jiwa yang bernama Nafis. Itu aja. Dan terusnya dia tuh seperti dia tuh hanya ingin mengangkat makanan saja, tapi terinjak-injak oleh para demonstran yang terpicu dengan provokator. Bekerja keras dan menghidupi keluarga kita butuh mendapatkan uang, tentunya kita bekerja keras untuk mendapatkan uang dan untuk para manajernya ini ini manajer saya yang memberikan uang untuk bertahan hidup. Polisinya gimana? Polisinya tegas, tapi sedikit rada apa namanya? Harusnya tadi pas pelemparan gas air mata tidak terlalu jauh, jadinya agar semuanya itu tidak terkena dampaknya. Salah satunya pada anak. Karena gas air mata itu kadang-kadang dipakai sama polisi itu kadang-kadang udah expired. Iya, Bu. Terus makanya gimana? Sekalian Pak, borongan Pak. Makanya mama itu kayak ya seperti biasa menjadi mama. Mama yang cerewet dan sangat berani sampai berani-beraninya dia melempar senjata pada polisi Yoga. Karena apa? Dia begitu karena apa? Karena apa? Karena apa namanya sudah dicekik dengan ekonomi yang sangat wow. Makanya itu hubungannya apa namanya gaji suaminya itu nggak dinaik gitu. Ya itu apa namanya karena hidupnya. Gimana lagi orang harga beras aja kilo aja bisa 4.000.
terjadi pada tanggal 8 Agustus itu digambarkan seperti apa? Nih, ada gambarnya. Catatan demonstrasinya seperti apa? Sesuai gambar yang ada di sini kamu deskripsikan. Kelompok 2 tentang aksi anarki ya. Sesuai gambar ini. Kelompok 3 apa? Kelompok ini masih kelompok, silakan ditunjuk satu orang untuk satu orang, dua orang untuk melihat hasil karya teman kelompok lain dan melihat apakah strukturnya sudah benar, identifikasi di bagian tertutup. Kemudian menggunakan kaidah kebahasaan, apakah sudah menggunakan kaidah kebahasaan atau belum? Yang lain berjaga di orangnya masing-masing sambil menerangkan ke keadaan. Nah, 3, 2, 1, silakan. Sekarang kita analisis untuk kelompok orang kelompok adu. Siapa yang tepuk tangan untuk kelompok A. Terus kaidah bahasanya gimana, Pak? Kaidah bahasanya apa? Sudah ada untuk kaidah bahasa atau belum? Kata kerja relasional ada? Tidak. Tidak ditemukan? Tidak. Ditemukan. Kalimat serapan panca indera ditemukan? Kata kerja kalimat panca indera ditemukan. Tepuk tangan. IDP. Kemudian kaidah bahasanya apakah sudah ada semua? Dijelaskan, Mas. Ini informasi umumnya udah ada. Sudah ada? Benar. Strukturnya sudah betul. Kemudian kaidah bahasanya ada kata benar? Enggak. Ada kata benar? Kita bikin dulu untuk menyebarkan semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Ikuti. Jadi kita sudah belajar tentang deskripsi. Strukturnya terdiri dari apa saja? 1, I, 2, deskripsi, 3, kemudian kaidah bahasa. Ada apa saja? Kata rasional. Yang keempat ada menggunakan macam. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ada hambatan atau ada yang hambatan apa yang kamu alami dari pembelajaran perasaanmu bagaimana? Yang lain coba sih, Pak. Ada hambatan. Oke, silakan. Makanya tadi pas sampai pertama kan pas air matanya itu sangat dia apa nih? Oh, pas air matanya sama kakak. Terus yang lain waktu materi dari materi apa yang kamu mengalami kesulitan atau kebingungan semuanya sudah perasaannya bagaimana? Nah, sebelum budaya tutup. Jadi demonstrasi tadi sudah demonstrasi. Budaya tidak mengajarkan kamu untuk demo, tapi untuk mengetahui apa demo itu apa, kemudian bagaimana. Tadi ada yang merasa dirugikan kan? Seperti ojolnya tadi ke ibu. Enak nggak demo itu? Enak nggak ikut demo kira-kira? Kalau pelajar demonya di sekolah aja. Kita sediakan ruang untuk kamu menyuarakan ide atau pendapat kamu. Kita buka ruang. Nggak usah ikut-ikutan orang yang demo. Kamu masih pelajar, porsimu hanya di sekolah. Demo suarakan boleh karena demo itu ada udah terjamin dalam UUD pasal 28. Tadi simak pasal 31, UUD pasal 38 di pelajaran PPKN. Sudah menerima belum? Kebebasan untuk berpendapat ya. Berarti di situ boleh berpendapat. Karena itu wujud demokrasi. Karena negara kita demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Semuanya dari rakyat dari kita. Kita kalau nggak setuju boleh disuarakan. Oke, nggak usah ikut-ikut, deh. Untuk menutup pelajaran, dari bagikan soal silakan dikerjakan. Kata kerja relasi. 5 menit cukup. Jangan lupa tugasnya